Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا بكم في قناة اللغة العربية. واليوم إن شاء الله سوف نتناول في موضوع علم الصرف. وهذه المادة مادة التعليم الصرف الثالث لقسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية والمدرسية جامعة Mataram Al-Islamiyah Al-Hukumiyah. Selamat datang, salam perkenalan bagi yang belum kenal. Marhaban bikum fi hadhihi al-qanat. Selamat datang di channel Bahasa Arab ini. Dan kali ini insya Allah kita akan diskusikan mengenai mukadimah prolog untuk mata kuliah Sarf 3 atau materi tentang Sarf. Ada banyak hal yang akan kita diskusikan tentunya di satu semester nanti, sekitar 14 sampai 16 pertemuan. Di mukadimah ini, prolog ini, saya akan sampaikan beberapa hal terkait dengan ilmu sarf. Di antaranya adalah makna, cakupan, dan urgensi dari ilmu sarf. Beberapa hal tema di Sarf 3 ini barangkali pernah sebelumnya didiskusikan di semester-semester atau di Sarf 2, 1 dan 2. Ada yang bersifat pengulangan, tapi itu tidak akan mengurangi urgensi dari materi yang akan kita diskusikan. Dan tentu banyak hal yang juga baru dan bersifat pendalaman pula dalam Sarf 3 ini. Sebelum kita mulai, saya sarankan Anda untuk mengakses fitur atau aplikasi Saraf, buku sebenarnya tapi dalam bentuk aplikasi, bagus sekali. Saya akan tunjukkan seperti berikut ini. Baik, kita akan mulai dengan definisi apa itu ilmu sarf. Di sarf sebagai materi nanti akan kita temukan di materi ini, ilmu sarf, di mana didefinisikan sebagai ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu bunyatil kalimati allati laysat bi i'rab wala bina. Ilmu bi usulin, tentang dasar-dasar, ya, kaidah-kaidah yu'rafu biha, yang digunakan untuk mengetahui ahwalu bunyatil kalimah, untuk mengetahui bentuk kata, keadaan atau seperti apa sebuah kata yang bukan termasuk bagian dari i'rab, perubahan baris atau harokat, ya, wala bina, bentuk yang lainnya. Kaziyadah, ini cakupan atau domain ya dari ilmu saraf. Kaziyadah seperti
penambahan pada sebuah kata, penambahan huruf, al-hadzf atau pengurangan huruf dalam sebuah kata, as-sihah wal i'lal. Apakah ada huruf-huruf asli sehat? Maksudnya di sini bukan huruf ilat, kebalikan dari i'lal. Apakah ada tidaknya huruf ilat? Wal asalatu waz ziyadah. Apakah huruf-huruf yang ada dalam sebuah kata itu asli atau ada huruf fix ya, huruf tambahan? Atau dalam sebuah definisi yang lain dikatakan ilmu saraf sebagai mi'yarun lafzi istalaha alaihi istalaha ulama usarfi ala ittikhadhihi min ahrufi fa'ala. Jadi standar kata ilmu saraf itu atau tasrif, standar kata yang digunakan oleh ulama saraf ya, para linguis ala ittikhadhihi min ahrufi fa'ala, dengan mengambil materi huruf fa, ain, lam untuk dijadikan sebagai standar kata. Liyazinu bihi ma yadkhulu at-tasrif. Untuk menstandarisasi kata-kata yang bisa ditasrif ya, yang mengalami perubahan. Min anwa'il kalim al-arabiyyah dalam bahasa Arab. Ahamiyatu ilmi sarfi, urgensinya adalah untuk mengetahui lima arifati adadi hurufil kalimati wa tartibiha, untuk mengetahui jumlah dan susunan urut-urutan huruf ya. Berapa hurufnya? 2, 3, 4 atau 5 dan seterusnya, dan urut-urutannya. Huruf apa yang terlebih dahulu, kemudian dan seterusnya. Lalu untuk mengetahui al-asliyah bil huruf aw ziyadatiyah, seperti yang tadi itu, apakah huruf-hurufnya asli atau ada huruf tambahan. Untuk mengetahui harokat wasakanat, apakah berbaris atau berbaris mati, berharokat atau tidak berharokat. Apakah dibaca an, in atau on, atau satu baris ya, a, i, u. Kemudian apakah ada huruf ilat tadi? Apakah di sana ada huruf ilatnya alif, ya atau waw? Apakah tempatnya di awal, di tengah, atau di akhir? Itu domain cakupan dari ilmu sarf. Lalu kenapa harus menggunakan standar kata fa'ala atau huruf fa'ain lam? Ya. Ada beberapa alasan yang bisa dikemukakan kenapa para linguis menggunakan standar kata atau huruf ya fa'ain lam untuk menjadi standar kata. Wazan misalnya. Kata fa'ala adalah kata kerja yang bermakna paling umum dari semua kata kerja yang ada. Jadi fa'ala apapun yang dalam bahasa Indonesia barangkali itu diterjemahkan dengan kata perbuat atau perbuatan atau melakukan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu perbuat? Jadi semua aktivitas, apapun aktivitasnya, itu bisa ditanyakan dengan kata-kata apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan. Mau makan misalnya, apa yang kamu lakukan? Mau orang lagi menulis misalnya, ditanya apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu kerjakan? Padahal dia sedang menulis. Atau artinya adalah pertanyaan tadi ingin mengatakan apa yang kamu tulis, apa yang kamu baca dan seterusnya. Contoh ya dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina hum lizakati fa'ilun. Fa'ilun di sini bentuknya isim fa'il, artinya yu'addun atau mu'addun. Apa yang walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang dimana mereka mengeluarkan zakat, menunaikan zakat, yu'addun. Fa'ilun sini artinya yu'addun, menunaikan.
Di ayat yang berbeda, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Di sini kita temukan kata fa'alta. Qalu a anta fa'alta bi hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka berkata, apakah kamu yang lakukan? Apakah kamu punya perbuatan? Kamu berbuat apa yang kau lakukan terhadap Tuhan-Tuhan kami ini, wahai Ibrahim? Nah, di sini arti kata fa'alta adalah hatamta, karena Nabi Ibrahim itu memporak-porandakan, membabat habis patung-patung yang beliau temukan. Konteksnya ya, di sekitar apa itu yang menjadi sesembahan Raja Namrud dan rakyatnya, itu dibabat habis, dipotong-potong oleh Nabi Ibrahim. Nah, itu hatamta, hattama yuhattimu, memotong, menghancurkan. Dalam ayat itu Allah menceritakan tentang orang-orang Namrud, atau Namrud sendiri mengatakan mereka Raja Namrud dan rakyat mengatakan, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Fa'alta atau hatamta, apakah kamu yang menghancurkan? Di sini artinya berbuat, di sini artinya menghancurkan, memporak-porandakan. Bi alihatina ya Ibrahim, terhadap Tuhan-Tuhan kami yang kami sembah, sesembahan kami wahai Ibrahim. Alasan lain kenapa memilih fa'ala atau materi huruf fa'ala adalah karena di kata kerja fa'ala ini, di mana huruf-huruf yang ada di sini mewakili keseluruhan makharij huruf dalam bahasa Arab. Seperti apa itu? Huruf fa misalnya itu bagian depan alat ucap, ya, bibir, ujung alat ucap, bagian depan. Kemudian a bagian belakang, ya, belakang dari tenggorokan ke bawah atau dari tekak, itu dianggap sebagai alat ucap bagian belakang. Sedangkan lam itu mewakili alat ucap makharij huruf yang keluar dari tengah, ya, alat ucap. La, dengan dimana kedua sisi lidah itu ketemu dengan rongga mulut. Itu lam, bagian tengah dari alat ucap. Itulah kenapa para linguis, ulama saraf, itu menggunakan materi fa'ala sebagai standar untuk mengkode, menstandari setiap kata yang ada dalam bahasa Arab untuk menentukan apakah hurufnya itu 3 atau lebih, apakah huruf-huruf yang ada dalam sebuah kata itu asli atau tambahan. Seperti itu. Baik, dari itu para linguis membuat istilah kodifikasi. Kodifikasi di sini yang saya maksud adalah standarisasi tadi. Huruf fa'ala pertama fa, nah, menjadi fa fi'il misalnya. Huruf kedua ain sebagai ain fi'il, disebut di kata yang distandarisasi tadi, di wazan fi'il mauzun istilahnya, itu huruf pertama disebut sebagai fa fi'il, meskipun itu misalnya hurufnya lam misalnya di awal, atau ba atau sin dan seterusnya, itu disebut sebagai fa fi'il. Huruf kedua disebut sebagai ain fi'il, dan huruf ketiga disebut sebagai lam fi'il, karena posisinya ada pada masing-masing fa'ala. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengkodekan, menstandarkan sebuah kata adalah wazan hanya berlaku pada kata benda dan kata kerja yang mengalami perubahan, isim mu'rab dan fi'il mutasarrif. Jadi kata-kata dalam bahasa Arab itu ada yang memang misalnya kata kerja itu mutasarrif istilahnya, sedangkan kata benda itu mu'rab.
Maksudnya adalah meskipun istilah yang berbeda, menggunakan terminologi yang berbeda, mu'rab dan mutasarrif atau munsharif, itu sebenarnya artinya adalah mengalami perubahan. Nah, ada kata kerja yang pada umumnya, kata kerja pada umumnya dalam bahasa Arab itu mengalami perubahan. Sedangkan ada beberapa kata kerja yang tidak mengalami perubahan, artinya statis. Dan itu sangat sedikit. Begitu pula dengan kata benda dalam bahasa Arab pada umumnya itu berubah atau mengalami perubahan. Ada beberapa kata yang tidak mengalami perubahan alias statis, kata benda. Dan itu juga bisa diklasifikasikan menjadi beberapa saja. Nah, wazan fa'ala dibunyikan sesuai kata mauzun. Maksudnya adalah huruf-hurufnya apakah berbaris atas, bawah, berbaris depan, sukun, itu cara membunyikannya tergantung dari kata yang distandarisasi, kata yang dikode. Fi'il mauzun istilahnya, atau isim mauzun. Kita ambil contoh misalnya kata syakara. Syakara waznuhu fa'ala. Artinya fa'ala ini diberi baris sesuai dengan ini. Ini kan wazn ya. Ini kata standar. Sedangkan ini kata yang distandarisasi, kata yang dikode. Ini sebagai kodenya. Nah, kata syakara ini semua hurufnya berbaris atas. Maka wazannya ya, fi'il standar itu berbaris berbaris seperti baris kata yang mauzun. Fa'ala, syakara, fa'ala. Fahima, di sini huruf kedua berbaris bawah, begitu pula dengan fi'il wazan ya. Fa'ila. Fahima, fa'ila. Fahima waznuhu fa'ila. Syakara waznuhu fa'ala. Itu cara bacanya. Kemudian contoh ketiga adalah syarufa, di mana huruf kedua atau ain fi'il di sini fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Ain fi'ilnya berbaris dhammah, syarufa. Begitu pula yang kita lakukan dengan kata wazan ya. Waznuhu fa'ula. Baik, kita lanjut. Jika sebuah kata terdiri dari 4 atau 5 huruf, rubai artinya. 4 berarti rubai. Kalau 5 berarti khumasi hurufnya. Maka lam fi'il pada fa'ala, lam fi'ilnya ini huruf ketiga, ditambahkan 1 atau 2. Kalau 4 berarti kan penambahan 1. Aslinya 3. Standarnya 3. Maka ketika ada 4 berarti lam huruf terakhirnya itu ditambahin lagi 1 menjadi 4 huruf ya. Tambahkan 1 atau 2. Kalau 5 berarti 2. Contoh untuk lebih jelasnya adalah kata dahraja. Dal, ha, ra, jim. Itu hurufnya berarti 1, 2, 3, 4. Maka wazan fi'il menjadi fa'lala. Hurufnya, barisnya sama persis dengan kata mauzun. Nah, kecuali kemudian ditambahkan lam di sini. Dah, fa, ra, la, ja, la. Dah, roja, fa'lala. Jadi barisnya ini di copy paste seperti ini, kecuali hurufnya itu yang berbeda. Kemudian Ja'farun. Ja'farun hurufnya berapa? 1, 2, 3, 4. 4 juga. Waznuhu fa'lalun. Sama persis. Cara baca atau barisnya sama persis, copy paste. Itu dengan fi'il mauzun. Di sini Ja'farun, di sini fa'lalun. Kemudian kata berikutnya adalah farazdaq. Farazdaq. Kita hitung hurufnya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf. Nah, farazdaq. Si kita lihat copy paste baris-barisnya. Farazdaq. Huruf pertama fa, huruf kedua fathah juga, huruf ketiga yang sukun menjadi fa'al lun, fa'allalun, fa'allalun. Mana baris yang mati di sini? Baris yang mati ada pada lam pertama. Di sini berarti lamnya
lamnya 3. Lam pertama lam asli, nah lam yang kedua dan ketiga itu lam yang tambahan. 2 lam ditambah. Nah, huruf pertama berbaris, huruf kedua berbaris, sedangkan huruf ketiga tidak berbaris. Nah, huruf ketiga itu yang merupakan lam fa'ala itu digabungkan menjadi sama, lamnya sama, maka digabung saja cara penulisannya menjadi fa'alla. Tasydid ini menunjukkan ada dua huruf yang satu yang sama kemudian digabungkan, itu tasydid. Nanti akan banyak contoh yang lain. Jadi aslinya kata fa'allalun adalah, saya tulis saja seperti di sini, hanya sekedar memberikan contoh. Fa'allalun itu aslinya adalah fa al